Baiklah, teman-teman semua, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan lanjutkan pada materi kali ini kita perdalami mengenai model dan migration untuk database di Laravel. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu PHP MyAdmin yang kita punya. Jadi kita coba jalankan PHP MyAdmin. Oke, di saya menggunakan localhost 9090. Nanti milik teman-teman akan menyesuaikan. Di sini saya coba buat sebuah database. Kita buat database starter kit pro. Oke, starter kit pro. Kita create. Oke, di sini belum ada field apapun, belum ada tabel apapun, jadi masih kosong. Ya, kita coba lihat dulu. Ini adalah tampilan dari view yang udah kita buat sebelumnya. Ini ada home, di sini ada blog, dan di sini ada about us. Oke, jadi kita akan coba rapikan sedikit. Kita buka Bootstrap, lalu kita coba cari card. Oke, kita lihat di sini ada body card nih, jadi kita copy saja. Masuk ke Visual Studio Code masing-masing, kita paste di sini. Oke, kita pindahkan. Coba cek. Oke, sudah lebih enak ya dilihat. Kita duplikasi ke about. Oke, juga kita duplikasi ke blog. Cek lagi. Oke. Oke, ini sudah lebih enak ya. Sekarang di tampilan view blog kita ini, kita ingin menampilkan semua data yang kita looping dari database. Ya, jadi yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu model. Jadi di bawah kita bisa membuat terminal baru atau dibuka terminal masing-masing. Jadi bebas ya, bisa terminal dari VS Code atau dari terminal masing-masing ya. Nah, di sini kita buat sebuah model baru beserta migration-nya. Jadi kita buat PHP artisan make model, kasih spasi, nama modelnya apa, misalkan post. Jadi ini model untuk database postingan dari yang kita punya. Min M. Jadi ini model yang sudah ditambah dengan migration. Artinya salah satu pola blueprint untuk kita merancang database nanti. Oke, kita enter. Oke, di sini nggak muncul artisan karena mungkin ini foldernya kita harus masuk dulu ke starter kit. Oke, cd starter kit. Oke, php artisan make model post dash m. Oke, kita cek ada beberapa file yang bertambah dari command line yang tadi kita buat. Yang pertama, di migration ini, oke, kalau kita sidebar kan nih, side-nya, sini ada post. Oke, dibuatkan sebuah blueprint untuk kita membuat sebuah migration tabel post. Berikutnya di sini kita juga ada model post. Oke, di sini model post yang akan berhubungan langsung dengan tabel yang ada di migration post ini. Oke. Jadi sebetulnya dari Laravel sudah ada bawaan beberapa migrationnya. Di sini ada tabel user, ada password, ada file job, personal access token. Oke, jadi ini tabel user nanti akan berhubungan juga dengan migration dari create user tabel ini. Oke. Langkah berikutnya kita akan coba jalankan sebuah tabel baru yang akan kita buat dengan cara kita terlebih dahulu membuat
pola dari tabel yang akan kita butuhkan. Jadi kita buka nih di sini post. Oke, di sini ada ID, ini sebagai primary key. Kita buat gelar tabel. Di sini kita masukkan foreign ID. Oke, ini ke user ID. Berikutnya kita buat title. Berikutnya kita buat slug. Jadi slug itu salah satu pola minimalis dari titel yang kita buat, dan ini harus sifatnya unik ya. Oke, berikutnya kita buat jadi ini salah satu ringkasan dari judul yang kita buat di sini. Oke, karena ini agak panjang kita pakai teks dan di bawahnya ada body. Oke, jadi ada user ID, ada title, ada slug, excerpt, dan body. Ini untuk post kita sudah buat. Berikutnya untuk tabel user. Di sini kita penting tambahkan satu, mungkin di sini ditambahkan is admin dengan tipe boolean ya. Jadi nanti dia ada true dan false untuk dia apakah dia admin atau bukan. Oke, setelah selesai kita jalankan perintahnya php artisan migrate. Oke, ada error. Nah, error di sini kita sambil baca. Oke, nggak ketemu katanya database Laravel. Oke. Jadi, koneksikan terlebih dahulu environment yang kita punya dengan database yang tadi kita buat. Kita buka, jadi Ctrl P atau Command P, jadi di Windows, juga di Mac. Nanti kita cari environment. Di sini, oke, ada database. Kita ganti jadi starter kit pro. Oke, untuk username, ini saya isi root. Dan untuk password saya kosongkan. Kita simpan. Kita coba jalankan lagi. Oke. Jadi di sini sudah dibuatkan tabel-tabel yang tadi kita sudah rancang ya di migration ini. Nah, ini. Berikutnya kita cek terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan apakah sudah berjalan. Oke, sudah jalan ya. Di sini sudah muncul user. Lalu juga ada post. Oke, cuma ini masih belum ada isinya. Berikutnya untuk pengolahan database kita ini, kita akan menggunakan DBMS yang kita punya masing-masing. Jadi bisa dibuka. Kalau saya di sini pakai tabel plus, saya buat create new connection, MySQL, create. Oke, tadi kita buat misalkan starter kit pro. Oke. Untuk hostnya 127.001.3306, portnya oke, username-nya root, password kosong, database-nya starter kit pro. Oke, ini underscore. Kita tes dulu. Oke, sudah aman, kita connect. Oke, jadi nanti dari DBMS ini kita akan fokus untuk melakukan pengecekan database. Jadi kita udah tidak pakai lagi php admin, ini kita bisa close, jadi kita bisa fokus development sini ya. Oke, berikutnya kita akan coba membuat row dari tabel-tabel yang tadi kita udah buat ya. Kita masuk lagi VS Code. Di sini kita coba buat menggunakan Tinker PHP artisan Tinker. Oke. Jadi Tinker ini nanti akan bantu kita untuk melakukan modifikasi terhadap database. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu model. Jadi kita punya dua. Model yang pertama ini model user. Jadi kita bisa cek di sini ya. Dia melakukan import dari beberapa kelas-kelas di atas ini.
Nah, di bawahnya dia menggunakan beberapa library yang dibutuhkan. Dan di sini ada penggunaan fileable, jadi artinya fill-fill yang boleh diisi. Oke, jadi fill-fill yang boleh diisi ini berarti adalah fill yang boleh kita input ke database, sisanya tidak boleh. Sedangkan di post, ini kita akan memproteksi saja fill yang tidak boleh diinput manual ya. Jadi kita masuk ke post, kita copy nih dari protected fill label. Kita masuk ke post, simpan di sini, paste. Oke, di sini ganti jadi guarded. Nah, jadi ini adalah field yang tidak boleh diisi. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Jadi ini field yang tidak boleh diisi. Oke, langkah berikutnya kita akan coba terlebih dahulu untuk menginput satu data ke user. Jadi kita akan daftarkan dulu nih user sama dengan new user. Oke, kita buat field yang wajib tadi diisi nih. Kita lihat nih, ada name, email, dan password. Oke, user name ya, kita input. Lalu berikutnya kita input email. Oke, oke, ada salah ini tipe. Oke, kita hapus. Oke, di sini sudah masuk email dan berikutnya kita masukkan password. Kita pakai decrypt. Passwordnya misalnya 1234567. Oke, lalu user save. Oke, true. Jadi kita cek di Tinker ini apakah sudah masuk atau tidak. Caranya kita masuk user first. Jadi kita akan ambil data yang pertama. Oke, sudah muncul ya. Jadi di tabel user sudah ada sebuah data. Oke, datanya sudah terinput di sini. Di Tinker jadi sudah bisa kita cek. Kalau kita buka di DBMS kita, harusnya oke, ini udah muncul. Oke. Ini untuk yang user. Berikutnya kita akan coba untuk input beberapa post ya. Yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu nih, $post sama dengan new post. Oke. Berikutnya kita coba buat $post apa saja yang akan diisi. Oke, kita lihat di sini nih. Nah, ini beberapa field yang harus kita isi. User ID. Oke, jadi asumsinya diinput oleh admin ya, atau user ID pertama tadi Cecep. Oke, enter. Berikutnya $post. Ada title. Di sini posting pertama. Oke, posting pertama udah masuk. Berikutnya ada slug. Oke, mendengar kecil semua ya. Posting pertama. Oke. Slug sudah, sekarang accept. Oke. Misalkan ringkasan ya. Ringkasannya kita bisa buat di sini. Kita coba new. Oke, di sini plain text kita pilih HTML.
Kita coba buat lorem. Loremnya misalkan 30. Oke, dia akan muncul 30 baris. Jadi kita akan ambil rangkumannya di awal aja nih. Copy. Paste di sini. Oke. Dan satu lagi kita akan buat post body. Nah, di sini kita ambil semuanya. Oke. Berikutnya kita akan coba $post save. $post save. Oke. Kita akan coba cek post ambil. Nah, jadi kalau kita mau ambil ID, kita bisa menggunakan find ID pertama. Oke, muncul ya. Atau kita misalkan carinya post where. Sini kita isi user ID. Satu. Oke, sini muncul juga ya. Nah, kita akan coba buat lagi post yang kedua dan ketiga. Jadi caranya ini sedikit berbeda. Jadi kita coba buat dulu di sini. Oke, post create. Oke, jadi ini perintah untuk membuat satu row baru ya, maaf ya. User ID 1. Sini kita juga masukin title. Posting kedua. Ini ada slug. Oke, posting kedua. Terus di sini ada excerpt. Kita pakai rangkuman ini tadi. Copy lagi. Dan di sini kita tambahin body terakhir. Oke, kita copy. Oke, di bodinya ini kita coba copy. Baiklah, kita coba enter. Oke. Sudah muncul atau tidak? Coba cek ya. Di sini kita buat post. Oh, kita akan lihat apakah ada dua. Oke, ini ada dua ya. Oke, ini kita duplikasi jadi ketiga. Ini error kita paste. Enter. Oke, coba lagi. Clear. 1, 2, 3. Oke. Oke ya.
Kita bisa cek sekarang apakah sudah muncul di post database-nya. Oke, sudah muncul nih posting pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah kita pastikan semua datanya masuk ya, di Tinker kita bisa cek, juga di database kita juga muncul. Kita akan coba melakukan looping di sini. Oke, caranya gimana? Kita akan masuk dulu ke root log. Jadi di sini kita coba ganti jadi title list blog. Yang kita buat data post. Ya, di post kita akan coba get data terlebih dahulu ya. Post. Oke. Get. Cara mengeceknya di sini kita coba dd atau dummy dump $data. Coba buka lagi. Oke. Oke, ini tipe list. Oke, di sini ada 3 data. Oke, ini data yang pertama. Ini data yang kedua, ini yang ketiga. Oke, list blog. Berikutnya kita akan cek dan tampilkan data tersebut di browser kita. Coba buka browser. Oke. Blog ini harus oke. Ini variabel artikel sudah tidak ditemukan ya. Jadi di blog ini kita akan menampilkannya bukan lagi variabel artikel. Di sini kita buka di blog. Tadi sudah muncul datanya. Nah, nanti yang akan kita tampilkan adalah data post ini. Oke ya. Di blog kita akan lakukan perulangan di sini. Oke. Kita cek. Oke, yang udah muncul nih posting pertama, kedua, ketiga. Lalu kita tulis di sini author. Penulisnya ya. Sekarang kita pakai user ID. Dan di sini nanti kita masukin cek. Oke, udah muncul nih posting pertama. Terus di sini ada autornya, muncul ID-nya. Kedua dan ketiga juga sudah muncul. Oke, tapi di sini harusnya setiap card satu-satu ya. Jadi kita tulisnya di sini. Kita masukin. Oke. Oke. Nah, ini sudah pisah. Berikutnya kita akan buat user ID ini jadi user yang terhubung dengan tabel user. Oke, bagaimana caranya? Kita ke web. Nah, di sini kita cek. Ini kita ambil ke post get. Oke, jadi kita buka terlebih dahulu model post. Jadi karena satu postingan dibuat oleh satu user, kita di sini buat public function user. Oke, di sini kita kembalikan sebuah nilai.
Oke, belum tuh. Oke. Sebelum kita tampilkan, kita coba cek dulu nih di sini. Cara ceknya, kita lihat data ini apa nih. Oke. Kita sekarang buat untuk post. Oke, kita duplikat. Ini data postnya, kita pakai where. Kita masukkan variabelnya ke sini, slash. Oke, kita coba lihat ya. Ini yang pertama. Kita akan membuat sebuah halaman baru di sini. Kita masukkan post. Oke, jadi kita buat halaman baru. Kita copy dari sini boleh. Oke. Kita kasih nama post. Oke. Kasih H1 dulu sini. Terus autornya kita ganti di bawahnya body. Coba cek dulu nih. Oke. Yang pertama, oke, di sini muncul banyak. Kita coba cek di sini. Oke, di sini sudah satu ya posting pertama. Di postnya, oke, di sini kita belum matiin for each. Oke. Kita akan isi di sini title, ini author siapa yang nulis dan ini bodinya ya. Kita masuk ke post, judul, $post, title. Oke, dia muncul posting pertama. Lalu untuk author, kita masukkan $post seperti di depan user name. Oke, ini untuk author, ini bodinya. Oke. Jadi ini yang depan. Nah, ini detail postnya. Oke. Bawah kita coba buat back. Blog. Oke. Oke. Jadi tabel kita sudah kita buat nih di post dan ini user sudah terhubung dengan tabel post. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.